Jadi berkata atas kata namanya pembangunan desa. Berkata atas bendanya tentu adalah tidak sekedar kemudian sarana prasarana, tapi juga yang namanya pendidikan, sumber daya manusia, termasuk tujuan daripada dibangunnya desa itu adalah melahirkan yang namanya kesejahteraan. Ya. Sebagaimana konstitusi kita, merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Tapi bahwa yang namanya kemakmuran haruslah berawal dari yang namanya peningkatan sumber daya manusia. Lebih pastinya adalah memberdayakan masyarakat desa itu adalah dengan cara dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Culture ini, kultur ini masih melekat. Jangan lupa loh, kita ini sering bahwa ketika membangun desa, membangun kabupaten, membangun Jawa Timur, mesti mikirnya kita adalah anggaran pendapatan belanja. Mikirnya adalah money follow function. Yang penting duitnya enak dhisik, mari ngono program dirancang. Keliru loh. Di tempat kita itu nanem lombok sukses. Produksinya bagus. Hasilnya bagus, harganya yang kemudian tidak stand. Di tempatku itu biasa kalau lagi yang namanya nanam lombok dan harganya jatuh, diumumkan tuh nggak laku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menginginkan lombok datang ke tempat kami, silahkan ambil sendiri, nggak mau itu. Proteksi itu belum pernah ada, dan ini baru terjadi di era Pak Prabowo ini, di mana harga gabah basah dibeli oleh Bulog 6.500 per kilo. Ini luar biasa langkah ini. Proteksi itu adalah kehadiran pemerintah, dan ini memang harus sungguh-sungguh. Karena jangan sampai kemudian setelah diputuskan, perangkatnya tidak dipenuhi. Desa ini mandiri ya, tetapi bahwa yang namanya perencanaannya belum terukur. Ini yang kami tahu. Sehingga ada guyon begini, Pak Tamim, kami ini terlanjur mengikuti apa yang dimau masyarakat. Gimana Pak Kepala Desa? Ya akhirnya jalan-jalan itu kami aspal semuanya. Di desa kami itu, kalau ada orang mendirikan rumah, yang namanya menggali pondasi, itu gotong royong. Tetangga-tetangga sebelah ya, Iya, Pak? Semuanya pada ikut. Baru kemudian ketika yang namanya pondasi sudah selesai, sampai pada yang namanya cakar ayam itu pilar, ini baru urusan kemudian tukang. Hai sobat podcast Kios Koran, bertemu lagi bersama saya Odi Cornelia. Di sini kita akan membahas secara fakta, independen, dan ini juga mewakili suara hati rakyat. Wah, tema kita kali ini akan mengarah ke daerah desa bersama dengan Bapak Haji Ahmad Tamim, Wakil Ketua Komisi DPKB DPRD Jawa Timur. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Assalamualaikum, semangat Pol. Semangat Pol warga, semangat. Pak Tamim lagi sibuk apa sekarang Pak? Ya, saya kan orang kampung ya. Oh, kampung mana? Saya orang desa, jadi saya ini terlahir di Kabupaten Tulungagung, kemudian ikut orang tua saya di Blitar, di pedesaan. Ya tentu kenapa saya pakai songkok, karena bapak saya adalah seorang pengasuh pondok pesantren, kira-kira gitulah. Nah, sehingga sisa waktu saya ya membantu beliau untuk kemudian ngurus santri, ngurus pesantren. Pesantren di Blitar ya? Di Blitar. Pak Tamim. Ya. Sejak tahun berapa Pak pesantrennya? Ya, namanya pesantren ya dia sudah didirikan oleh kakek saya. Sejak kakek. Sebelum adanya NKRI. Konon cerita tahun 32. Wow. Berdiri pesantren di salah satu desa namanya Desa Gondang. Desa Gondang. Dusunnya Sanan. Nyebutnya adalah Pondok Sanan. Nah, gitu. Gondang itu daerah Ulingi ya? Nah, Ulingi ke barat. Talun ke utara. Berarti dekat dengan ini ya, Candi Penataran. Ya jauh toh. Masih jauh. Penataran itu utara kota. Kalau cerita Penataran, cerita Blitar, wah luar biasa. Iya. Penataran itu bukan sekedar tempat ibadahnya mereka yang beragama Hindu, tapi konon cerita itu adalah madrasah kalau kata orang Islam, pendidikan para pemimpin, sehingga dosen-dosennya adalah para resi saat itu. Nah,
itu dipelajari dari artefak yang ada di situ. pendidikan spiritualnya. Wah, ini cocok berarti relate ini untuk pembahasan kita hari ini, Pak, tentang pembangunan desa. Pembangunan desa. Ya, pembangunan desa. Bapak sebagai dulu yang pernah tinggal di desa, pasti relate ya dengan warga-warga yang sampai sekarang ya. Oh, sampai sekarang relate Sampai ya. sekarang. Lalu permasalahan pembangunan di desa itu apa sih, Pak, sebenarnya? Nah, kata pembangunan. Ya. Jadi berkata atas kata namanya pembangunan desa. Berkata atas bendanya tentu adalah tidak sekedar kemudian sarana prasarana, tapi juga yang namanya pendidikan, sumber daya manusia, termasuk tujuan daripada dibangunnya desa itu adalah melahirkan yang namanya kesejahteraan. Ya. Sebagaimana konstitusi kita, merdeka, bersatu, adil, dan Makmur. nah, maka kemudian untuk mencapai itu, ya tentu butuh diskusi, butuh regulasi, butuh kebijakan. Tapi bahwa yang namanya kemakmuran haruslah berawal dari yang namanya peningkatan sumber daya manusia. Oke. Lalu untuk meningkatkan SDM di desa itu bagaimana ya, Pak? Apalagi mereka kan biasanya kalau orang yang tinggal di desa itu kan ibaratnya tidak terjamah dengan kehidupan luar, kayaknya seperti terkungkung gitu, Pak. Satu, berawal dari nilai tukar. Saya tahun 86 itu kelas 6 SD. Waktu itu nilai tukar gabah kering, bapak saya kan petani. 1 kilo gabah kering itu bisa untuk membeli 2 liter bensin waktu itu. Walaupun waktu itu sepeda motor belum terlalu banyak. Artinya kalau sekarang 2 liter berarti berapa? Anggap aja sekarang bensin harganya berapa? Kalau Pertalite 10.000. Nah, berarti kan 20.000. Ya. 1 kilo gabah kering senilai dengan angka 20.000 atau bensin 2 liter. Yang terjadi hari ini, untuk beli bensin 2 liter dengan harga 20.000, berapa kemudian? Gabah, sorry ya, bukan beras loh ya. Ya, gampang. Gabah kering 3 kilo yang harus kita keluarkan. Artinya apa? Kalau negara kemudian membuat kepastian tentang swasembada pangan, saya sepakat. Tapi jangan kemudian dipaksakan oleh petani tanpa kemudian mengindahkan bagaimana mudahnya untuk mencari pupuk yang bersubsidi, terus kemudian ada proteksi harga yang jelas dan pasti. Kemarin sudah nampak kan bahwa Bulog membeli gabah petani dengan harga 6.500, senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa karena ada proteksi harga. Ya. Ini diantara pola-pola yang memang harus diambil oleh pemerintah kaitan dengan persoalan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oke. Selain itu, Pak, biasanya kan di desa itu kita ngomong infrastruktur. Kan banyak ya jalan-jalan di desa itu yang kurang tersentuh dengan bantuan pemerintah. Nah, mungkin dari sini dari sisi legislatif mungkin ada bantuan langsung nggak terkait itu? Jadi begini ya, kalau Jawa Timur ini kan ya memang bisanya menyentuh desa tentu dengan bantuan keuangan desa. Lagi-lagi tentang sumber daya dan kemampuan untuk kemudian memberikan pengantar dalam bentuk administrasi. Ya. Saya sampaikan kepada kepala desa, ayo kita bangun desa. Bisanya saya adalah menyampaikan kepada gubernur bahwa kamu punya program, kamu punya rencana, ayo dong bikin. Masukkan di SIPD, bikin persyaratan dilengkapi yang ini. Aduh kok jelimet, Pak. Ya, apalagi masyarakat desa ya. Ini baru yang namanya Iya. melengkapi administrasi. Ya. Belum lagi kemudian ketika memasukkan ke SIPD, aduh, gak kuat Pak sinyal ini Pak. Nah, kayak Ini. begitu itu. Nah, betul. Apa mana iku? Iya. Aduh, nggak punya HP internetan. Nah, itu. Belum lagi kemudian ojo-ojo setelah kemudian wis tak penuhi kabeh, ternyata kami nggak dapat Pak. Ya, bleset. Iya, bleset. Maka lebih pastinya adalah memberdayakan masyarakat desa itu adalah dengan cara dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Culture ini, kultur ini masih melekat. Jangan lupa loh, kita ini sering bahwa ketika membangun
membangun desa, membangun kabupaten, membangun Jawa Timur, mesti mikirnya kita adalah anggaran pendapatan belanja. Mikirnya adalah money follow function. Yang penting duitnya enak dhisik, mari ngono program dirancang. Keliru loh. Ya, terbalik ya Pak. Ingat loh, yang namanya peran serta masyarakat ini luar biasa. Salah satu buktinya apa? Ketika negara dalam keadaan krisis, yang paling kuat dan bertahan adalah UMKM. Betul. Yang paling kuat, penopang kita adalah UMKM. Dan itu adanya di level paling bawah namanya desa. Cuman kadang-kadang uniknya adalah kita ini sering masih mendikte. Pemerintah pusat kasih dana 5% dari APBN. Secara fiskal luar biasa nih, desa seneng ini. 5% dari anggaran nasional dikucurkan ke desa. Tapi kan tidak serta-merta ditransfer dengan bentuk kebijakan desa. Diberikan juga surat pengantar oleh Menteri Desa, bisanya ini. Ya memang baik itu. Utamakan dulu yang namanya peningkatan ekonomi. Betul. Utamakan dulu yang namanya A, baru kemudian pilihannya dibuat, itu baik. Tapi bahwa yang namanya kemandirian masyarakat desa, akhirnya kemudian tertutup, tidak lagi ada yang namanya PAM Swakarsa, gak ada lagi yang namanya gotong royong, karena kemudian hasil diktean dari pemerintah pusat terkait dengan kreativitas dan inovasi yang ada di desa. Oke. Jadi yang menjadi permasalahan utama di masyarakat desa itu adalah sumber daya manusia itu sendiri ya Pak? Nah, yang hari ini belum sampai ke itu. Oke. Termasuk tadi saya awali dengan nilai tukar. Ya. Dulu bapak saya nggak punya sawah. Bertani dengan baik, bercocok tanam dengan baik, lama-lama bisa beli sawah. Padahal anaknya juga sama kuliah di pesantren. Tapi kemudian hari ini petani kita, anak pada kuliah, sawah gak kadol, wis alhamdulillah. Oh, lila, betul. Ini baru sekali. soal masalah finansialnya. Belum Benar. lagi kemudian membuat bangga yang namanya bahwa anak petani akan melahirkan petani yang modern. Ya. Jadi sepertinya beralih dari petani itu pilar bangsa loh. Iya. Iya. Betul. Betul kan? Sandang, pangan, papan itu petani semua loh. Iya. Pahlawan swasembada. Nah, ini yang kemudian harus apa ya? Jadi ini ya mikirnya juga tidak mudah ya. Jadi kalau di negara maju itu, katakan di Jepang semisal, Betul. itu petaninya hanya 70%. 17%. Petani di Jepang katakan 17%, tapi mampu mencukupi hasil produk taninya terhadap 100% warga Jepang. Di kita ini ngomong desa kan ngomong petani kan. Ya. Petani kita 70 sekian persen, 76 kalau nggak salah. Tapi hampir belum ada yang swasembada. Semuanya masih tergantung kepada impor. Betul. Kok bisa? Nah, Ya, itu. itulah yang kemudian menurut kami tidak ada kata lain adalah land farm. Jadi bagaimana area itu diperluas, negara kemudian hadir, rakyat diberikan proteksi yang namanya harga, kepastian. Di negara yang maju, yang namanya petani kemudian tidak berhasil atau belum berhasil, itu karena tanamannya hancur. Ada wabah yang kemudian menjadikan petaninya tidak berhasil. Berhasil. Di tempat kita itu nanam lombok sukses, Iya. produksinya bagus, Iya. hasilnya bagus, harganya yang kemudian tidak tidak standar. Nah, untuk bisa memproteksi harga tersebut Nah, bagaimana, inilah Pak? yang mestinya negara hadir, Oke. sehingga ada informasi tani lah setidaknya. Oke. Jadi kalau saya sebagai petani kemudian datang ke informasi tani, Pak, lahan saya di sana, di area sana, di petak sekian. Saya nanam apa, Pak? Oh, ini pilihannya. Kalau kamu nanam tomat semisal, nanti proteksi harganya minimal sekian. Negara bertanggung jawab. Kalau kemudian ada lipatan, maka silakan dilepas. Tapi kalau kemudian terjadi pasar yang menumpuk, yang berakibat komoditas itu kemudian jatuh harganya, negara bertanggung jawab. Oh, ideal kalau gitu, Pak. Itu sudah diimplementasikan ya, Pak? Enggak, ini baru yang namanya diskusi. Oke, baik. Oh, baik. Proteksi-proteksi itu belum pernah ada. Dan ini baru terjadi di era Pak Prabowo ini. Oh. Di mana harga gabah basah dibeli oleh Bulog 6.500 per kilo. Ini luar biasa langkah ini. Oke.
petani senangnya luar biasa. Siapa? Nah, kalau kemudian seluruh proteksi komoditas produk pertanian negara berani seperti bagaimana gabah dibeli oleh, wah luar biasa. Wah, ini bisa menjadi salah satu contoh ya Pak ya, dari Bulog bisa memproteksi harga gabah petani. Saya apresiasi itu Pak Menteri, itu Apresiasi. luar biasa. Tapi mesti jangan hanya gabah. Ya, betul. Yang lain pun harus diproteksi dan negara harus bertanggung jawab. Betul. Apalagi kalau sudah harga cabai meningkat tinggi banget. Kalau lagi turun banget. Nah, ini petaninya juga ini agak. Di tempatku itu biasa kalau lagi yang namanya nanam lombok dan harganya jatuh, diumumkan tuh nggak laku. Oh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menginginkan lombok datang ke tempat kami, silahkan ambil sendiri, nggak mau itu. Ya karena apa? Nggak ada proteksi. Maka sekali lagi proteksi itu adalah kehadiran pemerintah, dan ini memang harus sungguh-sungguh. Karena jangan sampai kemudian setelah diputuskan perangkatnya tidak dipenuhi. Ya. Mohon maaf, harga gabah yang 6.500 itu bagus. Tapi ketika panen raya, Nah, terus kemudian petani menyampaikan kepada Bulog, ternyata Bulog juga tidak siap. Karena armada yang untuk mengambil gabah juga sangat terbatas. oke. Nah, mesinnya harus ada kejelasan. Kamu jangan panen hari ini, besok. Karena kalau panen hari ini kemudian barangmu nggak bisa diangkut. Nah, hal-hal yang seperti itu, sehingga kemarin tuh sampai ada salah satu desa yang menurutku ibu kepala desanya sangat amat bijak. Kenapa itu? Yang kebetulan dia juga punya koperasi desa. Ada lumbung Lumbung desa. sehingga ditalangi dulu. Oke. Yang sudah terlanjur panen, Ya. yang kemudian Bulog belum sempat mengambil, dan setelah ditelepon, wis nggak apa-apa, yang penting nanti ambil dulu, dikeringkan dulu, yang penting kami siap dengan harga. Akhirnya terus kemudian ibu kepala desa yang ada koperasi desanya kemudian nalangi dulu, menyelamatkan petaninya karena mereka adalah gundah. Nah, itu pun kemudian belum sampai dibarengi dengan manajerial kaitan dengan keuangan. Apa kata orang desa? Yalah, gabahku wis bar digowo, iya. sudah diambil, kok uangnya nggak diberi? Betul. Lah wong dia nggak punya nomor rekening. Oh, oke. Ya mikirnya orang desa itu nek wis komoditasnya kemudian di bawah, ya kemudian duitnya dikasih. Langsung, iya. Nah, padahal kan negara ya harusnya pakai yang namanya transfer kan. Betul, sebagai pembuktian. Sampai nggak ada kejelasan, coba ngebayang. Wis 2 minggu loh Pak, sudah 2 minggu. Barang kami dibawa, kami belum dapat apa-apa. Nah terus anunya gimana Bu? Rekening nopo niku? Berarti hal-hal seperti itu seharusnya bisa Pak yang dilakukan. Nah, mestinya artinya apa, jauh-jauh sosialisasi sudah dimasifkan. Sehingga terhadap Bapak Ibu yang kebetulan belum mengenal apa itu rekening, apa itu transfer, ini ya tentu negara harus memfasilitasi. Mestinya banknya lah yang datang. Iya, pendampingan ya Pak. Ya, ya. pendampingan kayak begitu itu. Oke. Lucu-lucu kayak begitu tuh indah tapi di Iya. desa. Sampai sekarang loh Orang Pak. desa itu marahnya itu cepat lupa. Marahnya cepat lupa. Jadi perlu Anda ketahui, kalau ada inflasi, kan susah itu negara ini. Ya. Pengusaha susah, kita pada susah. Orang desa nggak pernah susah. Karena apa? Dia yang dimakan ada semua kok. Ya. Hasil pertaniannya ada, sayur mayurnya ada. Andai kan kemudian nggak punya lombok, nggak punya yang namanya yang dimasak, ya ngomong ke tetangga. Yuk, nah, Bang inilah Talim. yang namanya Desa, gotong royong, betul. Pak, kita membahas soal pangan di desa. Apakah dari desa itu juga menjadi distributor, menjadi penyuplai bagi sekarang yang lagi naik daun Pak, makanan bergizi gratis secara nasional? Ada nggak peran masyarakat desa untuk itu? Saya ngebayang itu, kalau desanya cerdas dan kemudian terconnecting dengan baik. Wah, itu rumusnya adalah nanam padi jual nasi. Nah, Coba bayangkan, iya. nggak akan ada yang namanya kerugian sama sekali. Padahal yang terjadi ini adalah nanam padi, kemudian dipanen, dibeli oleh tengkulak, Ya. baru kemudian tengkulak mengeringkan, mari ngono terus kemudian diseleb, jual beras ke agen, ya kan? Iya. Sampai ke agen ketemu kepada pembeli, baru dimasak jadilah nasi.
Nah, kalau ada desa yang kebetulan kemudian ada yang namanya apa itu SPPG ya, pelayanan satuan MBG, makan bergizi gratis. MBG, MBG, makan bergizi gratis. Terkoneksi dengan desa, wah luar biasa itu. Ya, Pak. Sehingga berapa kemudian kebutuhan yang namanya beras Betul. dalam 4 bulan ke depan, Ya. karena 4 bulan ya, yang namanya nanam padi itu, Betul. maka dipanenlah tiap minggu. Nah, Maka berarti si A dengan lahan sekian tanam, si B tanam, si C tanam. Sehingga berasnya adalah tercukupi di desa itu. Oh, kalau gitu sayur. Oke, sayur kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. oke. Baru kemudian bicara yang namanya telur. Ada nggak Ya, pengusaha telur. telur? Oh, ada semua. Sehingga komoditas yang ada di desa semua terserap oleh satu wadah yang namanya makan bergizi. Gratis. Wah, luar biasa itu. MBG. Tapi yang namanya membangun koneksitas, Ya. ini tidak mudah. Ya. Kendalanya di mana, Bapak? Nah, Nggak ada kendala sebenarnya, hanya soal komunikasi kok. Oke. Dan kepastian, serta proteksi lagi-lagi. Artinya apa? Kalau negara, kepala desa mau memfasilitasi, pasti bisa. Nggak ada yang tidak bisa. Tapi lagi-lagi sumber Daya manusia. Ini. iya, Kalau- bagus loh itu. Bagus, iya, Mas Oni. Jadi kalau misalkan ada yang kepala perangkat desa yang bisa mengusulkan itu sampai supply, wah bisa Nah, jadi kayaknya sultan lambat ya, laun Pak? arahnya ke sana. Iya. Apa salah satu buktinya? Ini kan ada juga yang namanya peraturan presiden atau keputusan presiden kaitan dengan yang namanya koperasi merah putih. Oke. Kayaknya arahnya ke sana nanti. Oke. Jadi untuk memutus mata rantai dalam bentuk giant system kalau ilmunya orang Jepang dulu, agar supaya tidak ada ketergantungan bahwa orang desa harus butuh kepada kota, maka ciptakan orang desa mandiri dan berdikari. Nah, itu. Yang bisa dicukupi oleh warga masyarakat desa, selesai di desa. Baru selebihnya adalah connecting dengan desa yang kemudian punya komoditas yang bisa dibutuhkan. Iya. Ada yang namanya silang. Silang pengiriman distribusi komoditas. Wah, itu luar biasa. Iya, kalau Iya. terjadi seperti itu. Wah, berarti Kesejahteraan terjamin iya. itu. desa. Yakin ya, Pak, berarti desa ini bisa mandiri ya, Pak? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Kota Batu, walaupun itu kota, Iya. itu isinya desa. Ya. Beda dengan katakan kota Surabaya tentu kelurahan semua. Tapi kalau Batu karena dulu adalah kotatif ya, yang persiapan sehingga mayoritas desa. Dan karena kemudian desa yang kemudian tidak terkonstruksi dengan baik, hari ini juga kedesaannya juga mulai lentur. Apa persoalannya? Dulu orang Batu bangga dengan yang namanya apel Batu. Ya. Hasilnya bisa sampai di angka 100%. Nilai sisa hasil usahanya. Jadi kalau biaya tanam apel itu katakan Rp100, ketika panen bisa kemudian di angka Rp250. Ini luar biasa, 100% lebih. Ya. Tapi hari ini karena kemudian unsur haranya lelah, unsur tanahnya kemudian capek, sehingga hampir nyaris biaya operasionalnya Oke. mempertahankan yang namanya apel Batu itu hampir tidak sepadan dengan nilai jual produksi yang dihasilkan. Oke. Dan beralih kepada jeruk. Nah, artinya apa? Pendampingan pemerintah tidak sekedar proteksi harga dan kepastian bahwa kau pasti untung, tapi juga menyangkut bagaimana jangka panjangnya nanti. Betul. Inilah yang kemudian harus diupayakan untuk sadar dengan polybag barangkali. Oh, oke. Sehingga tanah kita tidak kemudian lelah dengan Oke. pestisida dengan kimia. Iya. Tapi kemudian ada langkah ke depan yang menyangkut organik dan lain sebagainya. Jadi dibuat alternatif ya, Pak ya? Nah, kira-kira apa ya, pendidikan yang kita sampaikan kepada masyarakat desa, untung hari ini penting. Tapi bahwa untung itu sampai kepada masa depan anak-anak cucu kita itu jauh lebih penting. Ini yang kemudian apa ya, mengedukasi publik agar supaya kemudian ketahanan masyarakat desa itu tidak sebatas sukses pada dirinya, tapi sukses masa depan anak turunnya. Oke, Pak, mantap. usulan yang untuk usulan-usulan kayak tadi untuk MBG tadi apakah sudah dibawa ke eksekutif, Pak? Loh, diskusi sudah. Dan itu tidak perlu yang namanya regulasi.
Karena barang boleh itu dan halal. Ya, langsung dijalankan saja bisa ya, Pak? Langsung jalankan, eksekusi langsung. Eksekusi, iya. Aturannya jelas kok bahwa yang namanya keberadaan dapur umum yang kemudian memberikan manfaat, barang manfaat kepada peserta didik kan itu, kepada anak-anak sekolah termasuk juga santri, ya otomatis mereka bisa beli dari manapun. Tetapi kalau kemudian liar dan mencar, ya tentu tidak akan ada kenaikan margin yang berarti. Luar biasa hari ini, pemerintah itu menurut saya luar biasa, tinggal kemudian bagaimana kita menangkap dengan kearifan, kecerdasan, dan sekali lagi dengan kebersamaan. Oke. Artinya merestui nih dewannya. Ya merestui toh, malah langsung jalan, nggak usah direstui bisa jalan ya Pak, halal, sah. Jadi contohnya begini ya, saya ini, mohon maaf ini bukan kemudian iklan, tapi bahwa saya adalah anak pesantren. Saya nyantri di pesantren namanya pesantren Sidogiri, Pasuruan. Ya, Odi bisa lihat. Tentang pesantren saya, tidak sekedar mandiri. Bagi pondok saya, Pondok Sidogiri, nama besar sudah lewat. Yang ada adalah nama baik. Sehingga orang kalau bertanya, apa ya yang tidak dipunyai Sidogiri? Begitu. Bukan kemudian Sidogiri punya apa ya? Jadi dari yang namanya hal yang sifat universal, belum sampai pada tingkatnya kompetitif ini, belum sampai kepada yang namanya punya kompetensi yang sampai hebat. Santri ini nggak ngerti ilmu akuntansi, tapi santri tahu yang namanya kejujuran. Maka kemudian ketika kiai saya memerintahkan kepada kami untuk bikin koperasi, yang sekarang sudah melebar di 13 provinsi dengan 300 sekian lebih unit, yang kemudian asetnya di atas 3 triliun ya kira-kira. Ini hanya berawal dari sebuah kata jujur. Kejujuran. Nah, terkait dengan manajerial kita bisa belajar melalui ahli. Tapi belajar model apapun kalau yang universal, yang dasar jujurnya ini hilang, maka kehebatan manajerial kemudian akan tumbang di tengah jalan. Ini duitnya rakyat loh, duitnya masyarakat. Kalau Anda tahu kemudian yang namanya toko-toko basmalah, tahu. Itu miliknya kami itu. Artinya bahwa itu adalah produk santri. Produk santri, betul. Kalau Anda tahu kemudian ya mohon maaf ada air dalam kemasan, itu juga produk-produk kami. Artinya kemandirian itu tidak dalam hal bahwa pesantren mampu mengurus operasional pesantren, tapi pesantren juga mampu menggerakkan ekonomi warga, mampu kemudian memberikan yang namanya kepastian tentang pembiayaan dengan keuntungan yang sama-sama direlakan dan sama-sama baik. Ini adalah bagian daripada pola-pola yang saya yakin desa pasti bisa itu. Karena semuanya ada di desa. Kita kembali lagi ke pembangunan desa, Pak. Selain permasalahan jalan dan segala macam, adalah SDM. Ada tidak Pak dari pemerintah mungkin membangun rumah pintar di desa A, di desa B untuk bisa mendukung skill dari Saya apresiasi sekali desa. Itu, luar biasa ini. Jadi Presiden Prabowo walaupun belum semuanya dapat ya, bahwa lembaga-lembaga pendidikan diberi kiriman yang namanya televisi yang gede itu loh. Ya ada televisi yang gede yang kemudian dikirim ke SD, dikirim ke untuk kemudian bahwa sejak dini anak-anak dikenalkan yang namanya digital. Nah kayaknya begitu ya, bahwa alam global, situasi global ini tidak mungkin yang namanya digital adalah hal yang keniscayaan, media sosial adalah hal yang namanya niscaya. Itu tidak sekedar kemudian disampaikan dalam bentuk jargon pembelajaran, tapi langsung dalam bentuk praktek. Nah, begini persoalannya adalah desa ini mandiri iya, tetapi bahwa yang namanya perencanaannya belum terukur. Ini yang kami tahu, sehingga ada guyon begini, Pak Tamim, kami ini terlanjur mengikuti apa yang dimau masyarakat. Gimana Pak Kepala Desa? Ya akhirnya jalan-jalan itu kami aspal semuanya. Tiba saatnya sekarang kita harus merawat dan meningkatkan, dan kami nggak punya biaya untuk itu. Coba kalau dulu kemudian dipilah-pilah, mana yang lingkungan kemudian cukup dengan pavingisasi. Sehingga kalau ada 1-2 yang kemudian rusak, cukup dengan dana kemandirian RT ataupun RW. Tapi nek wis bicara yang namanya aspal, ya tentu butuh alat, butuh yang namanya silinder dan lain sebagainya. Terus gimana?
Ya kalau begini caranya Pak, DD juga masih dana desa dengan penggunaan yang seketat itu. Tidak bisa celah fleksibel kami bisa menggunakan untuk perawatan jalan. Ya bahasanya Pak Lurah itu, Pak Kepala Desa, sampai kiamat Pak Tamim. Kami ini hanya gali lubang tutup lubang. Karena terlanjur semua. Nah ini proteksi namanya. Maksud saya begini, ketika pemerintah itu berhasil dan memutuskan untuk membangun jalan ini pasti akan rusak pada saatnya. Ya. Maka pada hitung-hitungan tahun tertentu sudah harus disiapkan yang namanya dana perawatan dan pemeliharaan. Maintenance ya Pak. Nah, sehingga yang hari ini terjadi adalah jalan provinsi maupun jalan nasional kita lubang tutup. Akhirnya apa? Belonteng ya Pak. Bener kalau kau naik memang tidak ada jalan yang berlubang, tapi rasanya di badan ketika naik mobil ya waduh wis gak tenang belas bisa. Iya sama kayak jalan rusak akhirnya ya Pak. Karena ya apa? Yang ada hanya menutup aja, menempel aja. Padahal harusnya ditingkatkan itu. Iya. Nah, estimasi kemudian merencanakan dengan perencanaan yang utuh itu sudah tiba saatnya. Tidak hanya negara, tapi pada komunitas terkecil pun sudah memulai pada perencanaan yang utuh itu. Oke. Belum lagi kemudian sekedar harapan ya, tapi ini juga perlu yang namanya forum sinergitas. Tapi sudah tersampaikan setidaknya bahwa sering terjadi ego sektoral. Ada jalan provinsi yang kemudian karena musim penghujan berlubang. Terus kemudian ada kecelakaan. Mereka bersepeda motor, rodanya masuk di lubang itu, kemudian jatuh dan ada yang sampai meninggal. Kita sampaikan kepada otoritas terkait. Kemarin kecelakaan di situ. Mohon maaf Pak Tamim, sabar ya. Kami masih nempel di tempat yang. Ketika saya ngomong dengan kepala desa, Pak Kepala Desa, ya boleh ditempel. Karena anggarannya Pak. Dengan tegas dia ngomong begitu itu. Walaupun sudah ada dana desa ya Pak ya, tapi dana untuk maintenance-nya itu yang belum ya. Sudah ada plottingnya. Dana desa itu digunakan ini bolehnya. Maksud saya begini. Kalau kemudian di lembaga dan kementerian sana kemudian bikin fleksibilitas, karena menurut saya apapun yang menjadi dalih kehidupan, nyawa dan keselamatan adalah hal yang utama. Betul. Itu saya kira nggak perlu ditawarkan loh. Pasti semuanya akan oke. Nah dari situlah kemudian ada fleksibilitas lah. Karakter desa ini kan tidak ada jenenge desa mawa cara kata orang Jawa. Walaupun desa ini berdampingan, culture kulturnya tidak sama antara satu desa dengan desa yang lain. Oh dia desa mawa cara. Setiap desa menggunakan cara sendiri untuk kemudian bikin peradaban dan kebiasaan. Betul. Nah, maksud saya bikin yang namanya regulasi kan sangat mudah. Jalan nasional pun kan lewat desa. Betul. Jalan provinsi pun juga lewat desa. Jalan kabupaten, jalan lingkungan juga. Oke, yang membangun mungkin otoritas sesuai dengan pembidangannya. Ya. Jalan regional ya provinsi, jalan nasional ya pusat. Betul. Tapi izinkan kemudian daerah ini untuk kemudian ada empati dan peduli dengan yang namanya partisipasi dan gotong royong. Neng desa iku kalau minggu pagi hanya disediai yang namanya telo. Ya, polo pendem. Polo pendem, kau juga tahu. Iya. Waduh, sak kampung. Gerombol. Apalagi kepala desanya kemudian keluar. Nggak ada yang tidak kemudian meluangkan waktu walaupun hanya 1 jam untuk bekerja bakti dan gotong royong. Sehingga tidak lagi ada yang namanya jalan nasional yang jembatannya ditumbuhi rumput yang sampai nyaris tidak kelihatan drainasenya. Sehingga perawatan pemeliharaan itu menjadi yang namanya saeko proyo, ada yang namanya gotong royong. Anggarannya boleh diambilkan dari dana desa. Wah, kalau itu yang terjadi luar biasa. Oh, jadi selama ini dana desa itu memang sudah pakem ya Pak, sekian persen untuk ini Sudah pakem, untuk B. sudah pakem semua. Jadi masyarakat desa butuh ya fleksibilitas itu ya Pak untuk bisa mengalokasikan ini seharusnya di sini di situ. Menurut saya untuk kemudian menciptakan iklim yang namanya tadi itu partisipasi, memang harus ada stimulan. Dana yang memang porsinya adalah untuk partisipasi. Di desa itu tidak semuanya dibayar. Oh, oke.
masih ada yang namanya gotong royong, bersihkan selokan bareng-bareng, membersihkan yang namanya sungai bareng-bareng. Betul. Dan kalau dengan bersama-sama cukup 1 jam selesai. Betul. Itu biasanya ibu-ibu kemudian tadi itu yang kamu sebut polo polo pendem, pendem, gorengan. terus ada sekedar itu semua sudah jalan. Iya. Nah, kalau itu kemudian diizinkan untuk menggunakan dana desa, wah luar biasa. Betul, betul. Nggak akan mungkin dikorupsi di desa itu. Wong yang mengawasi langsung masyarakat kok. Betul. Nggak mungkin. Bahkan padat karya di desa itu, kalau kemudian kita bangun yang namanya selokan, anggarannya hanya 20 meter. Itu di desa dengan padat karya bisa 30 meter itu. Saya tanya, loh Pak, kok cukup? Lah pripun wong memang dia juga mau kok dibayar di bawah standar. Iya. Yang mestinya dia dapat dibayar dapat 100.000. Iya. Wis, Pak, sing penting iki ayo ndang dadi. Iya. Wis. Sing tukangi yang kemudian dikasih ongkos tapi kemudian yang lainnya adalah kerja bakti. Kerja bakti, betul. Di desa kami itu, kalau ada orang mendirikan rumah, Iya. Oh, yang namanya menggali pondasi, itu gotong royong. tetangga-tetangga sebelah ya, Iya, Pak? semuanya pada ikut. Oh, Baru kemudian ketika yang namanya pondasi sudah selesai, sampai pada yang namanya cakar ayam itu pilar, lah ini baru urusan kemudian tukang. Oh. Nanti ketika yang namanya pasang atap, Iya. yang rame-rame kemudian ngecor atau yang pakai genteng, Genteng ya. semua kerja bakti lagi itu. Oke. Luangkan waktu, ya 3-4 jam selesai. Baru kemudian yang namanya membuat rumah supaya kemudian simetris, terus apalagi manis-manisnya bahasa nih. Iya, Nah, iya. itu kemudian tukang kembali. Tukang. Wah, Artinya pola-pola begitu masih ada di desa. oke. Di desa penuh dengan nuansa gotong royong, tapi stimulan untuk menciptakan rasa itu Ya. sudah kemudian tidak diberi ruang. Sehingga ironi sekali. Nah, betul sekali. Ketika ada orang tidak makan di desa, kemudian diusulkan kepada kepala desa, apa jawabnya? Nggak ada anggaran. Padahal di tempat yang lain dengan pola tangan di atas, Betul. lebih mulia daripada tangan di bawah, Betul. itu selesai. Iya. Selesai itu semua. Ya tentu kalau orang itu sudah sepuh, sudah tua, ya enggak usah diajari life skill lah. Iya. Yang penting mereka bisa makan sudah alhamdulillah. Lillah. Tapi yang bagi anak muda di desa, ya tentu harus kemudian di life skill agar supaya mereka bisa mandiri. Betul. Diberikan pancingnya untuk kemudian bisa mendapatkan ikannya. Betul. Matur nuwun loh Pak Tamim untuk penjelasannya hari ini tentang pembangunan desa, bahwa sebetulnya desa itu bisa hidup mandiri, bisa lebih cerdas untuk kedepannya. Amin ya Pak. Karena gotong royong partisipasi itu Iya. di desa ada. Oh, oke. Dan itu harus dilestarikan. Rikan, setuju, sepakat. Iya. Karena di kota kita tidak bisa menemukan itu. Berdiri gorong-gorong, tukang Pak, tukang. Tangganya wes nggak mau ngurusi. Mungkin ada yang ada disampaikan Pak kepada masyarakat. Iya. Lebih maju ke depan. Pak. Iya. Desa adalah prototipe Indonesia. Desa adalah bagian daripada bukti sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Itu di desa nyata adanya. Maka kalau Indonesia pengen maju, bangunlah Indonesia mulai dari desa. Karena di desa semuanya ada. Sip. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini Bapak Haji Ahmad Tamim, Wakil Ketua Komisi DPKB DPRD Jawa Timur. Sampai jumpa lagi Bapak untuk insight yang powerful untuk kita semua, untuk penonton podcast Kios Koran. Kalau misalkan para penonton ingin memberikan pertanyaan atau apapun, silahkan drop di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.